Assalamualaikum pemirsa Zona Tani, kemana lagi kita hari ini? Mari kita lihat di sekitar saya banyak sekali kolam-kolam. Ya, sekarang saya berada di tambak iwak haruan atau ikan gabus. Ikan khas Kalimantan Selatan ini sebenarnya sangat susah untuk dibudidayakan. Tapi hampir 2 tahun berupaya, akhirnya ditemukanlah cara untuk budidaya iwak haruan atau ikan gabus ini. Nah, kira-kira susah nggak ya? Bagaimana cara budidaya ikan haruan? Tetap bersama saya di Zona Tani TVRI. Kalimantan Selatan dikenal baik sebagai kawasan yang memiliki rawa tada hujan yang sangat luas. Rawa tada hujan ini menyimpan potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Berbagai jenis ikan rawa air tawar banyak berkembang secara alami di perairan rawa Kalimantan Selatan. Potensi besar ini sebagian telah dimanfaatkan untuk sumber pendapatan di sektor perikanan air tawar, namun masih sedikit yang menjadikan kawasan rawa tada hujan ini menjadi tempat untuk budidaya ikan air tawar asli Kalimantan seperti iwak haruan atau ikan gabus. Dari berbagai literasi yang ada dan pengalaman dari sekelompok pembudidaya iwak haruan atau ikan gabus di wilayah perairan rawa tada hujan Kalimantan Selatan, indukan iwak haruan atau ikan gabus berasal dari 2 wilayah besar, yaitu dari kawasan rawa tada hujan seperti yang ada di kawasan Kabupaten Banjar, dan ada pula iwak haruan atau ikan gabus yang berasal dari kawasan rawa pesisir seperti di kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indukan iwak haruan atau ikan gabus yang berasal dari rawa tada hujan di kawasan Kabupaten Banjar dikenal lebih manis dan lembut dagingnya. Namun dari segi fisik kurang begitu besar. Namun untuk iwak haruan atau ikan gabus dari rawa pesisir seperti di kawasan rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara, rasa daging agak hambar, namun ukuran fisiknya lebih besar. Nah, pemirsa Zona Tani, kelompok pembudidaya di pesantren Wali Songo ini telah berhasil mengawinkan kedua indukan haruan dari kedua daerah ini dengan sistem budidaya alami rawa tada hujan, pemirsa. Nah, pemirsa Zona Tani, indukan yang siap untuk dibudidayakan menjadi sumber benih larva iwak haruan atau ikan gabus ini penting untuk melihat besar indukan yang baik, yaitu minimal beratnya 500 gram atau setengah kilogram. Yuk kita lihat bagaimana kolam alami indukan iwak haruan ini, pemirsa. Ya, sekarang kita berada di kolam indukan ya Pak? Ya, kolam indukan. Nah, berapa lama sih Pak mereka harus ada di sini? Kalau berapa lamanya itu tergantung kita naruhnya ya selama-lamanya. Cuman kalau bertelurnya itu yang udah terschedule ya. Karena indukan ini memang kita masukkannya sudah matang bonat, paling lama 1-2 minggu tuh sudah bertelur ya. Jadi untuk bertelur itu mereka kurang lebih 1 sampai 2 minggu? 1 minggu, paling lama 2 minggu. Terus berapa beratnya sih yang bisa dijadikan, nanti dipindah gitu ya habis dari kolam indukan ini? Oh enggak, kalau kolam-kolam seperti ini sih yang kita angkat telur ya, telurnya. Ya, kalau bobot induk, karena memang kita mempunyai SOP Bu ya. SOP kita tuh rata-rata minimal terkecilnya 500 gram up. Gitu lah. Umur rata-rata di atas 1 tahun baru kita bisa jadikan induk. Karena kematangannya sudah siap dia. Jadi di bobot 500 gram dia sudah siap menjadi indukan? Ya, itu minimal. Kalau minimal 500 gram kan minimal umurnya juga hampir 1 tahunan lah. 1 tahun 8 bulan 9 bulan ke atas lah. Kalau udah 500 gram. Ya semakin ke sana semakin bagus. Jadi ini semuanya kolam buat indukan?
Betul indukan. Jadi satu kolam ini satu pasang induk. Oh. Jadi ini ada berapa di sini, Pak? Kalau total sih yang blok sini ini 34, blok sebelah sana menyambung itu. Pokoknya total ini kolam yang seperti ini 100 lebih. Sama kolam induk yang di dalam terpal juga ada. Kita total sih hampir 400-an lah kolam indukan. Pak, ada nggak sih contoh indukan yang bagus gitu? Oh, ada. Ada. Nah, nanti Boleh kita lihat ditunjukkan? kan ya. Oh, ya ampun. Ini Besar ya. indukan yang kita gunakan rata-rata di atas sudah 1 kilo, Pak. Ini udah 1 kiloan ini bobotnya. jantan, ini betina. Nah, ini kalau melihat matang gonatnya, ini baru bisa ada di sini. Perutnya itu sudah besar, Pak, tuh. Oh. Nah, ini sudah Oke, sudah siap mengeluarkan telur ini. Ini kalau disatukan paling sekitar 3-4 hari dia sudah bertelur. Nah, ini bobotnya di atas 1 kilo rata-rata. Di haruan, nggak bisa makan haruannya. Nah, pemirsa Zona Tani TVRI, yuk kita lihat lagi bagaimana telur-telur iwak haruan atau ikan gabus ini dikelola dan dipelihara hingga menghasilkan larva benih iwak haruan yang berkualitas sesuai dengan harapan pembudidaya. Jadi yang dari indukan tadi semuanya dipindah ke sini atau misalkan satu tempat ini misalkan harus 5.000 aja atau 10.000 aja gitu, Pak? Oh, enggak. Kita dari mijakan itu kan satu kolam itu satu indukan. Ya. Nah, satu indukan tuh kita buat pindah telurnya itu ke satu Semuanya kolam satu lagi. ini. Ya. Oh. Ini telurnya yang di atas ini aja apa atau misalkan yang tenggelam juga ada? Oh, enggak, di atasnya semua dia. Ini kan telur ini memang kelihatannya segini, Bu ya. Ini paling enggak sampai 10 sampai 15.000 ini isinya. Yang warna gold ini? Itu yang bagus. Yang warna gold inilah yang terisi, yang matangnya dimatangi sama jantan tuh ya yang warna gold itu. Terus berapa lama Pak dia ada di sini sampai menetas gitu? Dia 2 hari paling lama sudah menetas. Oh, jadi ini barusan? Baru kemarin. Mungkin ini hari kedua nih, mungkin nanti sore atau malam itu sudah mulai netas ya. Mulai satu persatu. Pemirsa Zona Tani TVRI, untuk menjaga pertumbuhan larva iwak haruan, kelompok budidaya iwak haruan Pondok Pesantren Wali Songo di kawasan Desa Tambak Sirang Gambut, Kabupaten Banjar ini juga membudidayakan kutu air. Nah, kutu air ini menjadi pakan utama larva iwak haruan, pemirsa. Burayak yang baru netas usia Ya, untuk pakan haruannya kan tadi menggunakan kutu air ya Pak ya. Cara bikinnya seperti apa Pak? Oh, untuk larva ya, larva anak haruan yang baru menetas, kita menggunakan pakai kutu air. Memang kita saat ini yang kita gunakan green water atau air hijau lah kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, air hijau itu kita fermentasi itu ada 2. Ada 2 cara Ya, gitu? ada 2 cara. Ada kita ngambil dari indukan sendiri yang sudah dihijaukan secara alami oleh ikan yang sudah hijau airnya. Ya. Ada memang yang kita buat fermentasi dengan secara kayak pupuk Korea, menggunakan M4, menggunakan Bama dan segala macamnya, itu diendapkan menjadi hijau. Ini paling tinggal kita kasih starter, tunggu 4 hari sudah berkembang biak. Oke. Caranya bisa kita tunjukkan seperti ini. Nah, ini contoh bibit kutu air, atau kita bilang bahasanya buat starter. Nah, nanti bibit ini kita masukkan ke air yang sudah hijau, yang sudah kita siapkan. Ya, contohnya ini. Sini Di ya. sini. Ini kita buat aja ke sini. Ini karena air ini sudah siap. Nah, ini kita kasih aja ini. Nah, ini nggak lama. Paling lama 4 hari sudah kita bisa 4 hari panen. sudah jadi. Sudah kita panen. Ini itulah pembuatan kutu air dengan secara metode green water ya. Pemirsa Zona Tani TVRI, selain kutu air, kelompok pembudidaya iwak haruan Pesantren Wali Songo ini juga mengembangkan cacing Memang mereka sutra bergerombol begini ya, sebagai sumber protein iwak haruan. Sehingga tidak heran benih iwak haruan di kawasan ini tumbuh besar karena selalu memperhatikan asupan larva dan benih ikan, pemirsa.
Pak, tadi kan sudah indukannya juga ada banyak. Kemudian indukan banyak itu kan supaya dapat bibit-bibit yang banyak juga. Terus untuk pakannya gimana, Pak? Nah, untuk pakannya kita kan kemarin ini pakai media-media nggak terlalu bisa mencukupi kebutuhan produksi kita. Nah, jadi kita membuat lagi yang baru ini dengan skala lebih besar. Ini yang kita sedang buat untuk cacing sutranya dengan media-media lumpur kita gunakan. Jadi ini untuk membuat budidaya cacing sutra. Budidaya cacing sutra. Ya. Oh, baik. Jadi bukan hanya tempat yang tadi aja ya. Jadi sekarang bukan. Yang tadi itu hanya penampungan normalisasi setelah diambil. Kita biar kotorannya atau lumpurnya terpisah dari cacingnya. Sekarang menggunakan media lumpur. Media lumpur untuk budidayanya. Nanti ini kan setelah kita tebar bibit starter. Nah, dengan pakan nanti limbah dari buangan si kolam sendiri sirkulasinya gitu. Berapa lama Pak pembuatan sampai jadi bisa siap untuk jadi pakan ikan cacing sutranya? 1 bulan lah. Untuk benih larva yang sudah cukup umur akan dipindahkan ke kolam-kolam khusus. Hal ini penting dilakukan apabila ukuran benih sudah membesar, namun ada yang belum berkembang ukurannya. Dikhawatirkan akan dimakan atau kanibal oleh benih yang lebih besar. Karena jenis iwak haruan atau ikan gabus ini merupakan jenis ikan predator yang selalu bersifat sebagai pemangsa. Pemisahan benih ini penting dilakukan agar bibit selalu terjaga pertumbuhan benih iwak haruan. Nah, sekarang ini kolam apa, Pak? Ini kolam pembesaran setelah yang tadi kita lihat 3 cm dari sana. Setelah selesai sortir, kita masuk ke kolam pembesaran sini. Ini kalau sudah seperti ini makannya apa? Sudah pelet, tapi kita emang campurin lah janji peletnya. Oh, ya. Ini campur apa aja? Ini pelet, tapi kadang kita bantu juga dengan daging cincang ya, maksudnya ikan yang dicincang atau ikan anakan yang masih hidup gitu kan. Ya kita memang karena gunakan 2 metode ya, ada pelet, ada daging gitu ya. Daging itu maksudnya anak ikan atau ikan-ikan yang sudah dicincang, udah campur. Tapi kalau yang setiap harinya makannya pelet? Sama-sama itu. Oh, sama-sama. Bergantian aja. Mungkin kalau misalnya ngasih pelet pagi siang, misalkan yang malamnya atau sorenya kena daging gitu. Tapi setiap hari setiap dikasih hari makan itu. Untuk menjaga kesinambungan pakan yang berkualitas bagi bibit iwak haruan atau ikan gabus yang sudah berukuran sedang antara 10 hingga 25 cm, pakan dilakukan secara berkala 2 jam sekali. Diberikan dengan berbagai jenis makanan yang berbeda-beda, namun tetap menjaga kualitas dan selera makan iwak haruan yang memang terkenal sebagai ikan predator dan bisa menjadi kanibal. Menjaga pakan untuk pertumbuhan bibit iwak haruan yang sudah berkembang tumbuh lebih besar. Untuk menjaga kualitas benih, bibit, dan budidaya yang berkualitas, pembudidaya iwak haruan pesantren Wali Songo ini juga menyiapkan berbagai fasilitas. Sebagai persyaratan menuju sertifikasi bibit iwak haruan dan sertifikasi budidaya, serta sertifikasi kelayakan perikanan, sesuai dengan peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Pak, ikan haruan ini kan boleh dibilang baru pertama kali nih dibudidayakan, yang berhasil begitu ya. Kemudian untuk quality controlnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kebetulan ya alhamdulillah ikan haruan atau ikan gabus baru di Banjarmasin inilah yang berhasil dibudidayakan. Jadi untuk quality control ya, karena kita akan mau mencapai pasar yaitu dengan produksi albumin, terus dengan produksi turunannya, otomatis kita dituntut sebuah standar mutu, yaitu dari mulai cara pembenihan ikan yang baik, yaitu gimana cara pembenihan ikan yang baik untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Nah, setelah sertifikasi
standar nasional Indonesia cara pembenihan ikan yang baik itu, selanjutnya juga kita akan memproses perizinan standar nasional Indonesia tentang budidaya ikan yang baik gitu. Artinya apa? Tujuan kita adalah untuk menjamin bahwasanya ikan yang dihasilkan dari lokasi budidaya ini, dari usaha ini adalah ikan yang benar-benar baik, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi setelah itu kita juga proses albumin, kita juga akan melanjutkan ke sertifikasi SKP, artinya sertifikasi kelayakan pengolahan perikanan. Nah, SKP itu sendiri dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan persetujuan 3 dirjen, yaitu Dirjen Budidaya Perikanan, ada Dirjen Penguat Daya Mutu dan Saing, serta Dirjen Pengolahan gitu. Baik, tadi seperti yang Bapak bilang bahwa nanti akan ada produk turunannya Pak ya. Iya. Nanti jika ada pelaku usaha yang membuat produk turunan itu, jika tidak ada sertifikasinya, apakah ada sanksinya Pak? Apa sih sanksi kalau sebuah badan usaha itu tidak memiliki sertifikasi SKP? Itu dendanya itu bisa pidana dan denda itu 800 juta. Jadi bayangkan saja kalau sebuah produk, kita di sini bakal memiliki setelah pertama SKP, setelah SKP HACCP. Kalau HACCP kita ini kuncinya kita tidak bisa ekspor gitu, kita tidak bisa kirim produk keluar gitu. Nah sementara di SKP sendiri kalau kita tidak memiliki sertifikasi SKP itu dendanya saja sudah 800 juta tambah dengan pidana. Selanjutnya BPOM juga seperti itu sama. Dan lebih utama lagi adalah dengan undang-undang baru ini, dengan undang-undang Cipta Kerja, itu mengenai jaminan produk halal bagi konsumen. Jadi ada sebuah undang-undang di Indonesia ini, bahkan satu-satunya negara di dunia ini yang menjamin produk konsumsi, produk makanan yang jatuh ke konsumen itu wajib halal. Bila itu tidak dipenuhi, maka dia jatuh ke denda atau pidana sebesar 800 juta. Jadi bisa dibayangkan ada berapa sertifikasi yang kalau kita lawan, kita tidak memiliki sertifikat, berapa denda yang kita hadapi gitu. Untuk iwak haruan atau ikan gabus yang sudah berukuran besar dipersiapkan dengan berbagai jenis pakan, seperti sejenis keong sawah yang berukuran besar atau yang sering dikenal warga Banjar dengan kalam buai. Sebelum diberikan untuk iwak haruan, kalam buai direbus terlebih dahulu guna memudahkan untuk pengambilan daging kalam buai yang empuk. Selain kalam buai, pakan utama untuk iwak haruan yang sudah besar yakni pakan alami haruan, yaitu kodok atau katak. Katak-katak ini selain dibudidayakan sendiri, untuk memenuhi pasokan pakan kodok juga dibeli dari masyarakat sekitar kolam budidaya, sehingga membuka peluang ekonomi untuk warga sekitar lokasi budidaya. Ya, ini kolam apa lagi nih Pak? Udah yang ukuran berapa di sini? Ini udah ukuran setengah kiloan ini. Setengah kiloan ke atas ya. Itu makanya udah kodok. Udah dikasih kodok ya? Ya, kodok, ikan-ikan sepat gitu. Setiap hari dikasih kodok? Setiap hari. Berarti Bapak di sini juga ada pembudidayaan kodok juga? Ada juga supplier juga. Oh. Jadi udah ada berapa banyak ini di sini? Ini jumlahnya rata-rata sih di 500 ekor sudah. 500 ekor, berarti harus banyak juga kodoknya dong Pak? Iya. Indukan yang sudah berukuran besar dengan besar minimal 500 gram hingga 1000 gram kembali akan dijadikan indukan berkualitas di kolam budidaya. Selain untuk konsumsi dan bahan olahan untuk pengambilan albumin yang bermanfaat untuk dunia farmasi, sisa daging iwak haruan diolah menjadi bahan makanan ringan seperti nugget haruan, kerupuk haruan, dan abon haruan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Alhamdulillah. Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah selalu sehat Habibnya. Alhamdulillah. Kayaknya Apa lagi kabar? memantau tambak ya. Ya memang harus dipantau tiap hari, bahaya kalau nggak dipantau. Nanti ikannya kemana-mana ya. Iya, apalagi musim hujan sekarang, kadang-kadang ada yang jebol, ada yang apa, harus kita cek terus seperti gitu. itu. Apakah hasil dari tambak ini sudah mencukupi tadi 40 ton? Masya Belum Allah. ya? Ya, jadi di sini kita ini ada rencananya ada 3 nanti nih, Mbak. Yang pertama adalah pembibitan, yang kedua adalah budidaya, yang ketiga adalah pengolahan. Ya, kalau pembenihan, alhamdulillah kami kalau 1-2 juta ekor per bulan sudah tembus. Ya, 2 juta ekor. 2 juta ekor Ya. ya. Dari target kami rencananya 5 juta ekor per bulan. Yang kedua, dengan kapasitas kolam kami ini kurang lebih sekitar 250 kolam tanah, kolam pembesaran. Itu kami target sekitar 5 juta sampai 6 juta ekor bibit ya. Diharapkan bulan Agustus nanti bisa panen sekitar 2.000 sampai 3.000 ton. Apakah mencukupin? Kalau produksi kita ini untuk mencukupin pasar ke pasarnya Kalimantan Selatan saja, kita kalikan aja 40 ton per hari dikali dengan 30 hari sama dengan 1.200 ton. Ya, 12.000. 12.000 ton. 1.200 sampai 12.000 tuh. 1.200 ya. Ya, 1.200 ton per bulan. Produksi kita 2.000 sampai 3.000 ton. Paling berarti tidak sampai 2 bulan. 2 bulan habis sudah. Jadi di sini kalau kita berbicara untuk pasarnya saja, ya, kita bicara ke pasar aja, ini masih perlu maksud saya masih luas sekali. Masih luas sekali. Peluang Apalagi usahanya. Budidaya iwak haruan masih sangat menjanjikan secara ekonomi. Juga menjadi daya tarik kearifan lokal karena iwak haruan merupakan ikan yang banyak dikonsumsi hampir seluruh warga Kalimantan Selatan setiap hari. Jadi kalau kita mengacu kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah mengembangkan ekonomi baru dakwah. Sehingga pesantren ada ekonominya meningkat, kualitas pendidikannya juga bisa meningkat. dilihat dari segi manfaatnya, selain untuk konsumsi, ikan haruan juga untuk farmasi. Dan ternyata dari banyaknya ikan haruan yang dihasilkan di tambak ini hanya mencukupi 10% kebutuhan ikan haruan di Kalimantan Selatan. Bagaimana pemirsa? Menarik bukan budidaya ikan haruan? Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Zona Tani TVRI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.